Kerajaan Sriwijaya atau biasa kita sebut sebagai Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim pertama di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya diambil dari dua kata bahasa Sanskerta yaitu Sri dan Wijaya, yang arti dari kata Sri sendiri yaitu kemenangan dan Wijaya yang artinya bercahaya, yang apabila digabung menjadi kemenangan bercahaya. Seorang warga Tiongkok yang bernama Ising pernah mendatangi kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia mencatat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di Candi Muara Takus. Salah satu peninggalan Sriwijaya yaitu Kutukan Bukit yang ditemukan di Pulau Palembang dan hampir berusia 683 Masehi. Nah, Raja Kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapuntah yang Sri Jayanasa adalah suatu raja yang ingin memperluas daerah Kerajaan Sriwijaya sehingga meminta 20.000 tentara untuk berperang. Setelah peperangan 8 hari, akhirnya Kerajaan Sriwijaya memenangkan Pulau Jawa. Pada saat pemerintahan Raja Samartungga 795 Masehi sampai 835 Masehi, ekspansi militer Sriwijaya sudah mulai berkurang. Sebab Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan di Kerajaan Jawa. Pada masa kepemimpinan kerajaan Raja Samartungga, disitulah Candi Borobudur ditemukan yang dibuat dan selesai pada tahun 825 Masehi. Ini adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih dapat kita temukan hingga sekarang. Abad 9 sampai 10 merupakan masa kepuasan Kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan di Asia, yang salah satunya antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, hingga Vietnam. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu pengendali pelayaran di Asia dan memberikan cukai terhadap setiap kapal yang lewat. Hal ini terjadi karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Selat Malaka. Setelah itu, seorang raja bernama Rajendra Chola yang merupakan penguasa dari Kerajaan Chola Mandala menyerang Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 sampai 1023 Masehi. Peperangan ini bisa terjadi karena kedua negara tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Keuntungan peperangan ini bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk menjatuhkan armada Sriwijaya. Keuntungan ini membuat ekonomi Kerajaan Sriwijaya berangsur melemah, sebab para pedagang yang berdagang di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Banyak pasukan yang berpaling dari Kerajaan Sriwijaya dan membuat Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Sekian presentasi dari kelompok saya. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih.